Selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati dan seluruh hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Christine Pascalina Tito Potoki, kelas 5B, siswa SDYPJ Muara Kencana. Tema dari cerita yang akan saya dongengkan pada pagi hari ini adalah Dongeng dari Kampungku untuk Indonesia. Dongengnya ada yang tahu tidak teman-teman? Apa judul yang saya pilih? Pasti teman-teman tidak tahu kan? Ayo coba ditebak. Nah teman-teman, dongeng yang akan saya bawakan adalah Asal-usul Danau Tinggi. Pada zaman dahulu, di lembah Tinggi tidak ada danau. Di sana hanya ada rawa yang ditumbuhi oleh pohon wawu, jambu hutan, yage, yang bisa dibuat payung tradisional, yaitu koba-koba, dan rerumputan. Di sana ada seorang bernama Dege Bobe Tinggi. Ia mempunyai kemampuan untuk melihat mado. Dia adalah tuan tanah. Di punggungnya terdapat mata air yang sangat jernih. Namun, Dege Bobe Tinggi tak suka ia tinggal di daerahnya. Sehingga ia mengambil tanaman ube dan menggoyang-goyangkan dari belakang. Sambil mengucapkan, "Akiwi, madu! Akiwi, madu! Akiwi, kuya ko, aka tempat ko beo ko ya? Niko, owa migi ma, madu, owa migi ma, ekina ya ma, saya akan membuat kebun juga madu, engkau pergilah, pergi kau madu." Hingga mereka sampai di sebuah tempat yang ditumbuhi pohon wawu, yage, dan rerumputan tadi. "Disinilah tempatmu, madu," kata Dege Bobe Tinggi. Dege Bobe Tinggi kembali pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Dege Bobe Tinggi kembali mengecek keadaan madu. Betapa terkejutnya karena rawa-rawa itu telah berubah menjadi kolam yang sangat jernih. Lama-kelamaan, kolam itu berubah menjadi sangat besar dan berubah menjadi danau yang besar. Danau itu dinamai Danau Tinggi. Beberapa warga pun datang ke pinggir danau itu. Mereka mulai mengukur kedalaman danau itu menggunakan rotan. Seketika rotan itu putus. Mereka tak menyerah. Mereka mulai mengukur lagi menggunakan kayu buah. Seketika kayu buah itu patah. Hal ini terjadi beberapa kali. Tak sekali saja. Kemudian mereka memasukkan babi yang sudah dibunuh. Mereka pulang ke rumah mereka masing-masing dan kembali pada keesokan harinya. Mereka melihat putaran air itu sudah berhenti. Mereka mulai mengukur lagi menggunakan rotan. Dan rotan itu tak putus. Mereka pun mulai bersemangat. Bapak-bapak membangun perahu yang disebut Komamigi. Saat itu juga ibu-ibu mencabut tanaman Ikea dan menganyamnya seperti noken karena mereka mau membuat ebai yang digunakan untuk menangkap ikan. Di dahulu mereka tak menangkap ikan
Tapi mereka menangkap udang dan juga yupugai. Yupugai itu adalah berudu. Mereka setelah perahunya jadi, mereka kemudian memasuki perahu itu. Saat mereka sudah menaiki perahu itu, mereka melihat ke dasar danau. Mereka melihat banyaknya berudu atau yupugai dan udang yang sangat melimpah. Mereka mulai menangkap semua itu dan menjadikannya hasil untuk sehari-hari. Karena itu, Mado tak senang karena mereka tak memasukkan babi untuk dimakan Mado. Hingga pada suatu saat ada pesta di mana di Wawamo sebelah utara mengadakan pesta Yuwo atau pesta babi. Sore harinya ada satu keluarga yang pergi ke arah utara untuk menghadiri acara tersebut. Mereka membawa satu anjing peliharaan, satu ekor babi, dan satu keluarga mereka. Ibunya mulai mendayung dari sebelah danau ke arah utara. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Gelap gulita karena tertutup awan hitam. Ombak besar mulai menghantam segala sesuatu di dekatnya. Hujan deras dan juga badai mulai menghantam semuanya. Ya, ada keadaan begitu, ibunya merasa sangat lapar. Ia mau mengecek ke belakang, di mana ia menaruh notanya yang sudah dibakar. Namun, notanya sama sekali tidak ada. Nota itu adalah Ubi yang mulai menanyakan kepada anak-anaknya, di manakah notanya? Namun, anak-anaknya ternyata sudah memakannya. Ibunya memarahi mereka. Ani gapukanu, badoma ganema bego-bego teteka. Aniko umina lapar kak. Aku sangat lapar. Tangan dan juga kakiku gemetar. Tapi kenapa kalian tega, nak? Aku sangat lapar. Karena sudah tak tahan lagi, ibunya duduk karena merasa lapar dan juga capek untuk mendayung. Tiba-tiba ombak besar menghantam perahu keluarga mereka dan menenggelamkan mereka. Dan satu keluarga itu dan 2 ekor hewan terdampar di Pulau Duamo. Anjing peliharaan dan juga babinya dimakan oleh Mado. Dan keluarga itu berubah menjadi batu. Sekarang tempat itu dinamai satu keluarga berubah menjadi batu. Yang artinya dalam bahasaku adalah Meuguo Mogouguo. Terdapat di Kabupaten Dayai, Provinsi Papua Tengah. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah kita harus menjadi penerus bangsa yang baik, dan kita juga harus menanamkan nilai-nilai yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus menghormati leluhur yang dahulu kala, dan kita juga harus bisa menghargai peninggalan zaman dahulu atau dari leluhur kita. Sekian dan terima kasih cerita dari saya.